Pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Jadi karena ini yang cerita panjang, sedikit aja ya sharingnya. Iya betul. Sharing atau pengalaman sama aja lah. Jangan semua diwakili aja. Cerita tugas pertama di Maluku. Ambok. Tahun Bukan Amboina. Saya mau diwakili dulu oleh istri saya Nentian yang nyambung. Dari Ambon mau ke Tual, Maluku Tenggala. Ya, itu ada enaknya dan tidak ada enaknya. Karena pesawat terbatas. Ya, jadi kalau dinas 3 hari bisa sampai seminggu, Pak. Iya, jadi enak uang harinya 3 hari jadi 7 hari, kerjanya tetap 3 hari. Nah itu uang perjalanan, itu enaknya. Cuman nggak enaknya mau beli apa-apa susah, sama aja disimpan pulang. Jadi di sana banyak nelayan yang ke Australia, kesasar. Yang bukan mau ke Australia, tapi numpang orang sana pesiar namanya apa, pakai lihat ikan dan sebagainya. Tapi yang saya lihat bukan ikan, pulau, saya bilang. Nah, itu pulau itu gitu. Apa itu? Nah itu pulau apa? Saya bilang nggak ada pulau. Saya bilang gitu, Australia. Itu kamu, Tra itu tidak, lihat tuh lihat. Oh dia, oh itu pulau Australia toh. Ah itu jadi. Tara lihat. Karena kelihatan agak lecek dibilang, Bapak Sumandi katanya. Oh bukan, saya Subarno. Padahal maksudnya apa, Bapak sudah mandi. Nah, namanya Subarno, saya bilang, oh saya Subarno bukan Sumandi. Ikut salah juga Pak ya. Nah, sepintas itu pengalaman yang ringan-ringan. Jadi tadi Australia itu Australia dari kamu tidak lihat. Nah itu benar ya Bu ya, unikan. Kamu tidak lihat tapi ya Australia. Oh Australia namanya. Bunikan nanti bisa bunikan sendiri. Bunikan cerita. Saya cerita 10% aja, yang 90 nanti bunikan. Niken itu juga ada kepanjangannya Pak. Nini Enda. Ini bukan bohong, bener ya? Iya. Belum tua, saya nggak pernah bilang dia tua dari dulu. Dan Pak Budi ya. Saya teruskan Cek 1 2 ini Bu. Pak Budi kan di Ambonnya enak, masih enak. Kalau di Tualnya itu ya berapa hari Pak? Jadi harus nunggu pesawat. Pesawatnya pesawat Fokker 27. Ya pakai baling-baling. Terus nanti telinganya kalau nggak ada Fokker 27 kita pakai kasa yang isinya 6 orang. Ya, 6 orang. Jadi nggak bising banget. Nah, terus kalau Tual itu mau cari air juga susah. Tual itu tempat-tempat Bu ya. Airnya Tual itu ya Pak. Tual itu nggak ada di peta. Ya. Nggak ada missing ya. Nggak ada di peta karena saking kecilnya. Tapi itu tadi lebih dekat ke Australia. Ose itu panggilannya kamu ya. Ose itu kamu. Ya Ale. Terus kalau SPC dari Ambon ya harusnya 3 hari, tapi di sana seminggu, lebihnya banyak mancingnya. Kalau enggak jalan-jalan ke pantai. Kalau di sana kemudian kalau makan, kita kan makan nasinya yang banyak ya. Kalau di sana ikannya yang banyak. Jadi ya, ikan yang bisa nyanyi siapa? Kang Iran. Terus tadi kan Bapak bilang Bapak Subarno. Sumandi lah. Ini cerita kakak saya namanya Supono. Ya. Supono kakak saya pergi ke sana ke Ambon atau ke Ambon. Karang terus, bukan ini. Karang atau bener? Bener kakak saya namanya Supono, kakak sepupu. Nyata Bu ya. Nyata. Terus mau nyetop ini angkot namanya apa Pak? Angkot lupa aja ya. PT. Angkot.
Stop. Itu bilang tukang itunya, Supono, kakak saya. Kenal kan? Pasti ngarang ini. Kakak saya kenal, kok kenal saya gitu. Terus stop lagi, Supono. Lama-lama dia kok semua orang kenal saya ya gitu. Nanya, Supono itu apa? Ternyata sudah penuh. Jadi penuh, jadi nggak bisa gitu ya. Dulu. Ini kayaknya ngarang deh. Enggak bener Tapi ini. betul. Bohongan nih. Ini kakak saya namanya Supono, memang kebetulan dia juga di sana gitu. Terus kalau di sana harus makan. Sing makan beta mati, makan seng beta mati juga gitu. Apa artinya? Karena artinya tidak makan kita mati. Kalau makan seng itu, seng mati juga, seng beneran iya akan makan seng ya, jadi mati juga. Ya di sana sebetulnya gitu ya Pak, mau cari sayuran kita nanti nunggu kapal datang. Kalau Bapak kan di Ambon masih enak. Kalau tua kita kalau mau cari wortel, terus kemudian ayam gitu. Itu nanti nunggu kapal datang. Kapal Rinjani. Jadi kapal Rinjani itu bisa juga dimasukin masukin siapa yang mau belanja gitu. Belanjanya di dapurnya. Ke Jawa Timur gitu ya, bercerita tentang Testimoni di bus 2 dari Surabaya, dari hotel menuju ke Malang. Waktunya Sekarang biar Pak Imam, semua rata maksimal 3 menit aja ya. silakan. 5 menit cukup Pak, ini waktunya panjang kok. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon untuk Udah. mendengarkan ya. Pak Imam akan bercerita Sorry. selama saat itu menjadi. Baik, silakan Siap. Bapak. Ya, ini Assalamualaikum testimoni warahmatullahi dari wabarakatuh. peserta piknik SWN. Semangat pagi. Pagi. Aduh, kayaknya belum semua ini. Om Agus lagi bengong memikirkan apa ini. Oke, kita biar rame ya, tambah semangat. Ini mohon izin yang pengalaman sekelumit ini saya bikinkan YouTube ya, 1 sampai nanti semuanya ya. Boleh ya? Baik, betul. Oke. Konten. Konten. Siap. Udah berapa YouTubernya, Pak? Lumayan lah. 6.000. Bisa buat beli mobil lah. Oke, baik. Saya masuk di Telkom tahun 84. Kemudian mungkin yang paling ini saja ya. Jadi cerita yang paling enak saya saat waktu dinas di Bandung gitu ya. Jadi karena istri saya guru di Jakarta gitu ya. Jadi saya terpaksa ngalah jadi suami SAP. Apa itu Bu? SAP gitu. Tiap pulang hari Sabtu. Suami akhir pekan. Jadi saya atau PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad ya, sampai mawon begitu. Jadi pada saat saya dinas di Bandung itu berangkatnya Senin pagi gitu. Kalau bilang pagi utuk gitu, pagi banget gitu, jam 5. Saya naik bus dari Bekasi ke Bandung kurang lebih sekitar 2 jam ya. 2 jam. Jadi sampai sana itu sekitar jam setengah 8. Kalau terlambat, waduh, jam 9 udah dimarahin sama bos nih. Nggak enak aja lah gitu ya. Itu aja. Jadi kalau pas saat-saat ya waktu itu masih muda ya. Jadi pada saat kangen sama istri gitu ya, itu harus ditahan Sabtu dan Minggu saja gitu loh. Ditahan apa nih? Itu kangen apa kangen Pak? Kangen apa kangen gitu. Nggak jelas yang ditahan apanya. Mungkin itu saja. Dan yang paling berkesan yaitu kalau di Bandung itu kebetulan dulu dinasnya kemana-mana gitu ya. Jadi ada istilah kalau 1 bulan itu 30 hari, tapi SPJ bisa lebih dari 30 hari gitu. Istilahnya. Ini joke saja Pak ya. Tapi yang jelas itu saya berkesan dengan saya dinas di Bandung dulu bisa keliling Indonesia lah. Mungkin itu saja. Dan tetapi harus bisa menahan ya.
kalau kangen sama keluarga, terutama sama anak gitu ya. Kangen sama anak dan kangen sama apa ya? Emaknya. Sama jalannya anak gitu. Mungkin itu saja. Saya tunjuk boleh ya Mas Budi ya, yang lainnya ya. Tunjuk langsung. Oke, saya akan tunjuk teman satu tempat tidur saya ya. Oke, baik. Om Edi Kurnianto, silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia orangnya. Nih. Bapak Imam. Nih. Ceritanya ya. Yang kita dengarkan Hah? Pak Edi ya. Oh, lempeng japit. Pak Edi Kurnianto, mohon waktunya. Di sini Bapak. Aku nyanyiin Pak Budi lah. Iya, siap Bapak. Ya, Masya Allah. Oke, monggo. Ya, nanti tinggal tunjuk aja. Saya di Madiun 7 tahun. 7 tahun, Pak. Cuman saya masih sekolah. Sekolah SMP sampai STM 1 di Madiun. Saya kan ikut orang tua Auri. Jadi di Mospati Bu, bukan di Madiunnya. Nah, jadi aku iso Jone ya Jone yang Madiun. Sebetulnya saya itu orang Bandung asli, Sunda. Lahir di Sulaiman. Iya Bandung. Ciwidey. Saya lahir di situ sampai sekolah kelas 4, bapak pindah ke Mospati, saya ikut. Auri terus. STM lulus tahun 76, bapak pindah ke Halim, saya ikut pas Halim. Di Jakarta 2 tahun kuliah tapi nggak jelas, kuliah Aba Borobudur. Masih di sekolah malam lah, nakal lah. Bukan abal-abal ya. Ketemu di teman sekolah, ada orang yang TKK Telkom jaringan. Aku ikut lulus di TKK jaringan di kota 1. Kerjanya mikul-mikul tangga gitu kan, betul-betulin telepon ke rumah-rumah orang Cina kan. Kebetulan saya di daerah Pluit ya Utara. Gaji 27.500 waktu itu loh ya. Banyak itu. Kerja 2 bulan. Tahun berapa itu Pak? Tahun 79. Kerja 2 bulan, saya pulang bawa Binter GTO harga 300.000. Bapak saya langsung marah-marah. Kamu jangan bikin malu orang tua. Ini kamu ngerampok di mana katanya. Saya masih ngei kan total. Saya bilang saya beli kok ini cash loh. Gajimu piro katanya kan. 27.000 kok bisa beli? Aku ceritain. Setiap saya betulin telepon di rumah Pluit itu Cina 5.000 tuh pasti dapat sehari loh. Ya kan? Kalau 100 orang? Hah? Kalau 100 orang? Lah iya, enggak, kadang-kadang saya mau pulang tuh nggak boleh sama orang Cina tuh. Pak, betulin lagi di sana terus aja sama tim loh ya, sama tim. 2 bulan saya bawa Binter GTO. Binter GTO keren banget. Hah? Apa itu Pak? Motor Binter Kawasaki. GTO, benar. Ya. Saya belum lahir Pak, ya mohon maaf saya belum lahir. Nah, terus tahun 80 testing JRTK. Masuk JRTK, lulus tahun 82. Jarum sama Bukus Margo Sugondo. Beliau jauh darat. Di Gambir. Membawahi Pemel Utara. Tahun 86 ada penjenjangan PAMTK Cakudaya. Lulus 88 pindah ke Palangkaraya. Nah, waktu pendidikan Cakudaya di Bandung itu, pokoknya kita harus ranking 1, 2, 3, 4, 5 biar nggak jauh-jauh, penempatan nggak jauh-jauh ke Indonesia katanya, biar di Jakarta. Saya kerja kelas. Nah, pokoknya 1, 2, 3, 4, 5 tuh ya paling jauh saya. Ternyata termasuk yang di Kuala Pembuang itu, yang ada lokasi, maaf ya, lokasi itu di Puruk Cau namanya itu. Itu masih Indonesia? Babi ya? Semua mas, babi itu berkeliaran. Saya tuh kalau betulin genset setiap bulan tuh kan keliling dia, Puruk Cau, Pulang Pisau, Pulang Gurun, Pulang Buang itu, Moratewe, sebulan kali overhaul genset. Itu saya kalau ke lokasi itu nggak pernah keluar dari
dari STO itu minumnya air suling itu buat aki. Nah, karena babi itu berkeliaran sampai bosen makan bukan duren tuh kalau beli saklotok Pak, makanya saya udah bener banget lah sama duren sama apa Cempedak. Nah, tahun 97 saya pindah ke Jakarta, ditarik masuk ke properti, divisi properti. Kurang dari 2 bulan, sudah 2 bulan saya pindah, kerusuhan pecah di Palangkaraya. Campit itu kan meletusnya di Palangkaraya sebetulnya Pak. Betul. Nah, rumah saya kan di Palangkaraya itu kan saya jual ke orang Surabaya, kebetulan orang Telkom baru pindah, ya saya jual lah, saya jual cepat aja biar laku. 3 bulan kemudian saya dengar rumah yang saya beli itu dibakar sama orang Kalimantan. Orang Kalimantan tuh tahu bahwa mana orang Madura, mana Jawa Timur. Hah? Gak ada. Kenapa orang Madura tuh melekat bau apa sapi ya? Karena dia enggak. Yo Ben. Ambu Pak. Jadi orang Madura itu bisnisnya bawa sapi ke Palangkaraya. Di bawah itu kan sapi semua. Atasnya orang tidur. 3 hari kan dari Madura ke Pangkalan Bun. Nah, kan bau kan. Di Pangkalan Bun sapi itu isinya orang Jawa semua, Pak. Saya tuh seneng kalau ke situ tuh ketemu gitu. Nah, jadi baunya tuh bau sapinya itu digitulah. Jadi orang Palangkaraya ke Madura bawa sayur ramin. Nah, itulah. Nah, ya wes, sing menarik di situ lah. Oh, di GSD. Di GSD saya terakhir ngurusin SAS security. Ngurusin security se-Indonesia di GSD. Nah, disitulah saya bisa hampir keliling Indonesia. Setiap pulang tuh zaman batu aki ya, ke Aceh DKI Bacan. Saya memang senangnya yang bongkahan ke ujung Padang kasih sungai Dare gitu kan, bikin lagi gini. Begitu lagi bukunya udah nggak musim. Ya wes kalau Imam ya, sing yang lainnya kan biasa aja kan. Tuh. Saya masuk Telkom itu tahun 1983. Kebetulan saya penerimaannya di Medan. Baik. Pada saat itu apa yang mau aku ceritain ya? Ketemu abang lah. Janganlah. Pengalaman kerja lah ini ya. Aku masuk tahun 83. Bapak Bu. Tapi kira ketemu abang. Gaji saya itu pada saat itu 25.000. Nah, saya sebulan, 2 bulan kerja, saya udah diajak SPPD. Kalau SPPD di Medan itu jadi 7 hari, 3 hari kerja jadi 7 hari gitu ya Pak ya. Tapi perjalanan kita itu sangat-sangat jauh, mulai dari Sabang sampai dengan Bagan Siap-Capi. Jauh juga ya. Yang ke Bagan Siap-Capi yang pernah saya naik kapal itu sama binatang-binatang gitu loh Pak, sama kambing, itu loh pengalaman yang luar biasa. Tapi pada saat itu saya gaji 25.000, SPPD bisa dapat 400.000. Luar biasa kan? Nah, itulah kerjanya, enaknya kerja di Telkom pada saat itu Pak. Nah, sesudah itu saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya nggak pernah SPPD Pak. SPPD-nya masuk ke Bogor. Ke depan boleh Bu, karena kalau di belakang ada. Tahun 85 Pak. Tapi pindahlah ke Jakarta tahun 86. Kita nggak pernah lagi SPPD cuma ke Bogor paling nggak berapa ya. Kan di Bogor cuma sehari ya. Itu deketin itu. Nah itulah pengalamannya Pak. Jadi di Jakarta itu dari Medan ke Jakarta sangat-sangat ini ya kaget ya. Yang Jakarta ya. Saya pernah menderita lahir batin di perjalanan. Kok lahir batin sih? Sekarang ketemu abang di mana? Ya, ceritakan ketemu abang. Itu mah tetangga Pak. Jadi nggak usah dikerjain ya Pak ya. Beda marga. Iya dong, kalau nikah itu beda Pak. Satu marga nggak boleh ya? Situ orang suamiku putar-putar Pak. Oh gitu. Jadi tahu
putar-putar lagunya apa? Berita putar-putar penyanyi, tapi nggak ada nyanyi putar-putar. Orang ada. 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 Lagunya siapa orang Itu orang. Oke, baik. Apa judulnya? Situ Morang. Cek dulu. Miknya nggak Kenapa saya dibikin nama Rahmat Bahagia? Mungkin saya dari keluarga yang susah. Oh gitu. Bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita bisa mentadaburi dalam acara SWN Terima di Surabaya. Amin. Haryati juga sama dengan Pak Edi dari Jakarta, Pak. Iya. Dari Jakarta, Pak. Saya maksudnya dari bawah, Pak, dari TKK masih sama, Pak. Tahun 86 saya ikut JRTK di Jakarta juga. Jadi saya termasuk ini, Pak, pegawai lokal juga, Pak. Saya nggak pernah kemana-mana, hanya di Jakarta aja, Pak. Terus setelah 86 masa JRTK itu alhamdulillah saya ranking pertama. Luar Saya biasa. herannya saya setelah JRTK saya di ranking pertama jaringan, tapi saya dapat di Telum, Pak. Makanya saya heran saya juara di jaringan, tapi saya di Telum. Karena ada manfaat ilmu yang saya miliki gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati, saya nikmatin aja. Terus pengalaman saya waktu itu yang paling hijau di Telum itu pertama-tama TUK di Jakarta, Pak. Jadi setiap datang dari Jepang itu saya yang nampingin lapangan. Waktu itu di Jakarta telepon kartu itu masih ada 10 lokasi ya, saya yang nampingin gitu. Cuman yang saya nggak sukanya itu waktu itu servisnya itu yang berangkat ke Jepang bukan saya. Bos. Yang berangkat harus punya S1 katanya gitu. Akhirnya saya marah-marah sama orang Jepang itu, nggak tahu ngerti apa enggak dia itu ya. Giliran enaknya sama orang lain, giliran susahnya sama saya bilang ya. Terus 10 tahun di Telum, kalau nggak salah saya sempat ikut Pak Daryono juga waktu itu di Sentul Daya. Terus saya ikut ini Pak WS, ini bukan WS Pak apa? WSP D1 jaringan di Surabaya tahun 96. Ini juga pengalaman di Surabaya itu saya tinggal di Ketintang 86 setahun, balik 2 kali seminggu. Pengalamannya agak unik juga. Sebenarnya saya pulangnya itu naik kereta. Jadi naik kereta itu sering pulang hari ini gaya baru malam itu kan cuma kalau nggak salah waktu itu 12.000. Jadi kita cuma bayarnya 3.000, Pak. Setiap mil 1.000, setiap mil 1.000, setiap mil 1.000. 3 kali masinis ya, Kalau 3 yang kali pernah bisnis direktur. itu setiap mil 3.000, 9.000 kan sampai Jakarta. Terus kalau mau naik Sembrani itu 20.000, Pak. Jadi kalau keretanya itu ke arah Jakarta di Pasar Turi, jadi kalau penumpang kan sebelah stasiun, Pak ya. Jadi kita yang sebelah sana. Jadi orang dieselnya itu udah pasti panggil kita. Sini katanya naik ke sana. Jadi kalau nggak gitu dia mungkin nggak ada uang masuk gitu, Pak. Naiknya di depan diesel nanti, Pak. Gitu. Ya. Tadi doang bisa. Kartu. Tapi keretanya Sembrani. Amin itu. Cuman kayak namanya kalau sekarang kita mau nyampe di Jakarta itu terlalu pagi. Jam 4 udah nyampe kan. Masih apa-apa itu gitu sih. Jadi Masuk Telkom di Dintekja, Dinas Teknik Jaringan. Enggak gini. Ini bengkak. Jadi waktu naik bis
sepatunya dicopot, kakinya naik ke atas gini aja. Gitu sampai PTT. Begitu PTT saya turun cari sepatu udah nggak ada. Aku kemana? Ternyata bolong gitunya. Waduh. Bisnya tuh saya ke bawah. Iya. Akhirnya tuh sepatu yang satu saya tenteng karena untuk bukti nih. Dulu praseksi saya bukan Tikasari kan. Itu bukti. Tapi orang-orang waktu saya naik jembatan kan, lewat jembatan dulu tuh kadang ngeliatin kayak nyinyir. Saya tuh kayak sedih banget. Aduh gitu akhirnya. Benar ditegur sama Ibu Kartikasari praseksi saya. Kamu apa-apaan tuh? Tenteng sepatu katanya satu, yang satu. Akhirnya saya ceritain ya kepadanya begini. Mana kamu ini kan katanya ada tugas nih nganterin surat ini kemana gitu. Ya Bu, gimana ya Bu? Kata saya nggak ada sepatu lagi. Akhirnya ya udah beli deh sepatu di Tomang Plaza kan ada tuh dulu. Topas. Pakai uang kas. Ya Bu, terima kasih. Nanti uang gaji saya potong. Dengan uang gaji yang sangat sedikit nanti biarin saya potong. Telkom itu memang gue enak banget gitu ya. Buktinya semua lulus dari Telkom. Alhamdulillah 33,5 tahun di Telkom. Kalau ingin diceritakan yang enak-enak tentunya banyak banget gitu sampai mungkin seharian nggak cukup gitu ya. Ini kebetulan salah satu yang mungkin 3 aja yang paling enak. Paling enak tiga di Telkom. Pengalaman yang saya sama dengan yang teman-teman tadi mengawali karir itu sebagai tadi Bu, yang apa? TKK. Tenaga kontrak karya. Ya, tenaga kontrak karya. Terus kira-kira berapa bulan jadi TPBW, tenaga pekerja berjangka waktu. Dulu keren itu. Yang lain karpetnya itu potret gitu ya. Kita sendiri yang landscape kalau nggak salah. Belakangnya itu sama dengan kawitel, warnanya merah. Wah, mantap. Yang pertama yang menarik itu saya punya pengalaman yang barangkali sedikit dimiliki oleh teman-teman Telkom secara keseluruhan. Ada 120 orang mungkin yang mengalami nasib seperti saya dan tidak dialami, barangkali semua saya kira nggak pernah mengalami. Saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mungkin 2 kali atau 3 kali nyawa cadangan lah gitu kira-kira ya. Yang pertama ketika saya disekap seharian di markasnya GAM di Aceh. Di seharian saya di situ. Tadi teman-teman kita yang berangkat SPPD ke Melabuh dari Banda Aceh itu alhamdulillah mereka punya solidaritas yang tinggi sehingga mereka tidak akan keluar dari Banda Aceh kalau tidak dengan saya. Gitu. Jadi alhamdulillah seharian tapi ada manfaatnya. Gitu. Yang kedua ketika tergulung tsunami. Nah itu yang barangkali teman-teman nggak punya semua pengalaman itu, saya mengalami itu. Oh di sana waktu itu. Jadi kebetulan keluarga itu di rumah saya tinggi, kebetulan di bukit di Banda Aceh. Tapi ketika terjadi gempa bumi yang 9,8 skala Richter itu baterai sentral itu tumpah, jadi banjir di kantor. Saya ditelepon sama satpam, saya ke kantor. Nah ketika di kantor itulah ketemu dengan tsunami. Tetapi ada blessing in disguise, jadi hikmah yang besar terhadap apa yang saya dapatkan gitu ya. Mobil hancur, mobil waktu itu ya mungkin sekitar 24 juta lah harganya. Tetapi ketika kembali ke Jakarta, itu waktu itu diberikan kompensasi, kesempatan sama Pak Kristiono waktu itu di road. Mau di mana aja silahkan, mau pokoknya yang ada Telkomnya. Gitu kan. Akhirnya saya minta Jakarta dan satu-satunya minta Jakarta itu saya. Pulang dari sini, alhamdulillah selama 3 bulan setelah recovery Aceh itu dianggap saya SPPD. Tadi pada ngomong SPPD, jadi kita dianggap 40% SPPD selama 3 bulan. Jadi mobil Honda Civic Wonder yang waktu itu yang kena tsunami itu yang saya pakai ke sini kembali dengan Avanza baru tahun 2005. Wih, keren. Alhamdulillah 105 juta. Wih, keren. Kemudian yang kedua yang saya tidak pernah lupakan ini tanda tangan Pak Dar ini. Pak Dar ini dulu Kadin Opar Center Daya. Saya itu Medan. Di sini di Jakarta Barat. Iya, sama saya. Ada tantangan beliau yang saya juga bingung kenapa saya lulus TOEFL gitu ya waktu mau ke Denmark. Padahal
waktu itu ada proyek Jarloka Pak di Tangerang. Saya pikir saya mau dipindahin Tangerang, ternyata enggak juga gitu. Disuruh ikut tes TOEFL sama beberapa termasuk sama Patri Waluyo. Saya lulus berlima dengan almarhum Rahmat Syah yang sentel itu. Waktu itu saya pelaksana 21. Jadi, pekerjaannya itu hari-hari saya cuma Excel juga cuma ngerjain Excel aja, ngerjain Excel gitu. Laporan tiap bulan. Jadi nggak ngerti apa-apa komputer itu. Jadi komputer gede gitu hanya Excel. Ternyata di Denmark itu aplikasi. Jadi saya belajar sama orang Polandia, sama orang itu belajar Windows jadi lucu juga, malu-maluin Indonesia sebetulnya. Jadi orang-orang lain belajar aplikasi Jarloka, saya belajar Windows. Nah itu pengalaman yang menarik lah gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Satu lagi. Oh yang ketiga. Jadi ini juga nih saya ingin memperkenalkan nih, sebelah kiri Budar itu adalah guru kimia saya di SMA. Oh, jadi ketemu di sini. Buat ibu guru saya nih. Jadi saya dulu di SMA 25 Jakarta. Oh, rupanya gurunya. Beliau adalah guru kimia. Yang terakhir mungkin yang anugerah buat kami ketika tadi ya beberapa pengalaman saya pindah ke Makassar, kemudian ke Bandung, ke Banda Aceh, selalu didampingi oleh istri. Dan rata-rata ketika kita mau pindah balik gitu ya, kan biasanya orang kalau sudah minum air Jakarta katanya nggak mau balik ke mana-mana gitu kan. Akhirnya terpaksa ikut sampai beliau berhenti kerja di tahun 99. Itu berhenti kerja, akhirnya ikut saya ke Banda Aceh. Ketika tsunami itu selesai, mau ajak lagi ke Jakarta nggak mau. Jadi ternyata kita itu diterima sama masyarakat setempat sehingga jadi betah gitu. Termasuk yang ke Semarang terakhir kemarin, dipindahin ke di Frame Park di Semarang. Ada kesempatan jadi OSM. Ketika mau selesai, mau pulang gitu, itu ternyata nggak mau. Jadi orang rumah itu udah terlanjur betah di Semarang. tempat itu. Di Semarang. Jadi alhamdulillah itu jadi beberapa pengalaman yang menarik lah yang menurut saya. Kalau bisa kita ulang gitu ya. Udah pensiun. Saya pikir itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Kenapa di Bekasi itu harus jauh? Nah itu kemana-mana pun saya pindah waktu itu, KTP nggak pernah saya pindah. Jadi saya cinta banget sama Bekasi gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 80. Ya nanti kan masa kita ya. Jangan lihat saya, Bu. Masih muda dan itu saya masih di Sumatera Pak, di Palembang. Itu saya baru tamat sekolah SMA itu ya. Ada penerimaan langsung. Terus saya lulus. Terus alhamdulillah ikut lagi kan. Ya, udah pendidikan selama 1 tahun. Ya penempatan di Palembang juga karena ini kan masih posisi di Palembang, di Sumatera ya. Pas di sana ada kali ini ada rombongan dari Bandung, mungkin tamat selesai ya dari pendidikan Bandung. Itu Ketemu Mas, ketemu Abang. Nah ngelapor di sana tuh saya di situ di penempatannya di sekretariat, jadi sekretaris kakak data gitu. Oh, cakepan dong. Nah, langsung aja di situ saya bertemu dengan seseorang gitu loh Pak. Oh. Ya, akhirnya kan jadi jodoh. Gitu. Nah, iya sama-sama Telkom. Kita kenal juga sih nanti ini hanya belakangan gitu ya. Dengan bapaknya tuh begitu. Nama saya Sela, sedangkan nama bapaknya Panca. Saya nggak kepikir kalau ini nggak ada orang yang neriakin manggil Pancasila katanya gitu. Pancasila. Karena saya waktu itu jalan sama suami ya gitu. Pas orang itu manggil Pancasila, jadi kita kan dua-dua tahu saya kan. Ayo sama bapaknya kita ngomong, kok sama kita nama kita kok bisa jadi satu gitu ya gitu. Namanya itu mungkin Judo gitu ya Pak ya gitu ya. Gitu. Nama suami saya tuh Bapak Pancarahman. Iya Pancarahman itu yang Pancarahman kan singkatan panggilannya. Rodok kempling boleh lah. Oke, karena ini cerita tenang ya, Pak Agus. Ini cerita betul. Gimana
gimana saya ketemu dengan ibu. Sip. Itu dia baru menarik. Jadi ceritanya gini, Mas. Jadi waktu saya kan dari Lampung ya lahirnya, tapi mbah saya itu dari Tulungagung ya. Terus saya pas sekolah di Jogja, ceritanya gitulah ya. Pas karena saya habis SMA sekolah di Jogja, pas sekolah di Jogja itu kan kalau kurang ke Lampung jauh, saya pulangnya ke Tulungagung sehingga. Nah, pulangnya ke Tulungagung. Tempat siapa, Pak? Tempat siapa? Mbah saya. Mbah saya kan Tulungagung. Orang tua saya kan di Lampung. Ya, mbah saya. Jadi ya saya pulang Tulungagung. Nah, pada pulang Tulungagung kadang-kadang naik. Yang waktu itu yang paling enak itu naik bis. Naik bis kan, naik bis. Naik bis, kebetulan bisnya itu mogok kan lewat Madiun. Bisnya itu lewat Madiun gitu ya ceritanya. Ini bener loh, Bu. Nah, jadi pas di Madiun mogok lama kan. Nah, udah jajan lah kita. Ya, saya sendiri di warung jajan. Nah, jajan di sana kan terkenal pecelnya ya Madiun tuh. Nah, nanggone bakul pecel gitu ceritanya. Ya. Nah, pecel terus loh kok enak arek ayu ini. Wah, ceritanya ceritanya gitu ya. Ya, itu. Jadi bukan ibu. Enggak, ibu ya. Jadi waktu yang lain ya. Derek baik, yang menurutku ya. Dodolan pecel gitu ya, dodolan pecel ya. Tak kenal sopo gitu. Ya, nah terus dengan adanya itu karena hati rasa tertarik kan waktu itu bujangan aku kuliah di Jogja tapi masih bujangan kan. Belum punya pacar? Belum. Yang benar. Nah, iya. Nah, kenal. Sering itu tuh tertarik. Nah, tertarik kan, makanya seringlah saya pergi ke Madiun, gitu. Tulungagung Madiun, kalau Madiun tuh mampir nang terminal Madiun kan, cedak terminalnya ada bakul pecel gitu. Iya kan? Ceritanya kan. Nah, itu Madiun, bakul pecel ya. Iya. Terus tekan Yojo, mulai kan aku kenal Mbak Didi Kempot. Dia kan penyanyi itu. Cerita ngobrol. Oh, ngono iso digawe lagu wi. Ya gitu ceritanya ngono. Sehingga Didi Kempot menciptakan lagu Terminal Madiun Ngawi itu dari situ tak ceritanya itu. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngeleleki. Wah, biyen duwe pacar anak Pak Tukiran bakul pecel sing ana pojok perapatan.